Ya. Kemudian ada nih, tidak berisik, tidak ngobrol, aktif dalam belajar, mendengarkan, dan tidak memotong pembicaraan guru. Baik, ada lagi coba. Ya, ini berarti tidak berisik ya, aktif. Baik. Oke. Ada lagi? Jadi kesimpulan keyakinan kelas hari ini berarti kita satu, banyak yang memilih tertib ya. Kedua, tidak ngobrol. Ya. Setuju? Setuju. Kemudian banyak yang memilih tidak ngobrol. Dan yang itu yang banyak yang dipilih adalah aktif belajar. Oke, itu ya. Itu bisa diterapkan di sekolah melalui budaya positif sekolah. Budaya. Nah, selanjutnya nih, motivasi perilaku manusia. Coba di sini motivasi perilaku manusia kita nih sebagai orang dewasa ya, bukan anak-anak. Kalau melakukan sesuatu itu motivasinya apa? Pilih di antara tiga ini. Kira-kira apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan penghargaan, atau menghargai diri dan menjaga orang yang mereka inginkan. Kira-kira yang kita lakukan setiap apa perilaku kita lakukan motivasinya apa? Iya, hampir rata-rata kita berpikirnya melakukan sesuatu itu motivasinya dua ya Bu. Satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Contoh kita ya, kita sebagai kerja di sekolah, misalkan 2 minggu sampai nggak masuk, kita kan berusaha untuk bisa masuk. Kenapa? Supaya tidak berimbas kepada sertifikasi. Ibaratnya itu kan apa? Ujung-ujungnya imbalan atau mendapatkan penghargaan. Kemudian kita nih, misalkan berkendara pakai helm, ya, motivasinya apa? Berkendara kita lengkap semuanya, kita menghindari hukuman. Atau apalagi anak misalkan di kelas juga bisa ketika upacara ya, semuanya berpakaian lengkap. Itu rata-rata motivasi dalam dirinya itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, hampir semuanya kita nggak munafik ya, kita itu melakukan sesuatu itu karena motivasi dua ini. Jarang yang melakukan sesuatu motivasinya menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Itu jarang, hanya tertentu. Mungkin di sini ada kesadaran diri untuk selalu jadi pembelajar, ingin memberikan terbaik kepada murid, lalu melakukan hal ini, yaitu menghargai diri dan menjadi mereka yang diinginkan. Tuh. Oke. Nah, di sini realitasnya kebutuhan kita sama. Sementara teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Jadi sebenarnya realita kita berbeda, ya, tidak realitas kita sama, gitu. Yang betulnya adalah teori kontrol, realitas kita berbeda. Yang kemudian dua, semua orang melihat hal yang sama, betul nggak? Tidak. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda, memiliki perspektif berbeda, gambaran berbeda, imajinasi berbeda, ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak? Tidak. Kita tidak bisa mengubah pandangan orang supaya pandangannya sama dengan kita. Berarti kalau kita menganggap begitu, kita ego, memaksakan orang lain. Waalaikumsalam, Nesha. Silakan duduk, Nesha. Nesha, tahu nggak Bu Guru memanggil kamu ke sini? Mungkin karena saya sering telat, datang telat. Oke, kalau begitu yang namanya telat setiap orang pun sama ya, pasti merasakan. Bu Guru pun bahkan pernah, dan yang lain pun juga pernah. Tapi tahu nggak kenapa kamu bisa kesiangan dulu? Karena Bukan saya terlambat. begadang dan nonton tiket sampai jam 12-an. Oh, jadi bangunnya Kesiangan. baik. Kalau gitu kira-kira
dengan alasan seperti itu, kamu tahu nggak keyakinan kelas kita? Tahu. Tahu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kau langgar yang tidak sesuai dengan kesalahan kamu? Disiplin dan tanggung jawab, Bu. Baik. Kalau kira-kira seperti itu, ada nggak langkah perbaikan untuk kamu memperbaiki supaya tidak kesiangan terus? Saya akan tidur lebih awal. Dan saya tidak akan begadang lagi. Oh baik, sekarang seperti itu ya. Jadi nggak akan kesiangan lagi karena berjanji akan tidur lebih awal dan tepat waktu. Baik kalau begitu silahkan untuk kembali ke kelas. Terima kasih, sama-sama. Oke, coba sudah.